Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bagaimana tradingnya dan bagaimana hasil dari tradingnya? Apakah mendapatkan profit maupun loss? Coba tonton dulu video ini. Ya, jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan menganalisa XAUSD pergerakan harga emas untuk hari Senin tanggal 1 Desember tahun 2025. Jadi sebelum saya analisa, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Oke, sebelum saya lanjut, izinkan saya sedikit review apa yang telah saya sampaikan pada video saya untuk hari Jumat kemarin, ya, yang dimana saya menjelaskan bahwa saya pergerakan harga akan sedikit bullish dan mencapai target target terdekat kita yaitu di 4210, dan kalau kita lihat saat ini harga benar-benar mencapai target kita di 4210 bahkan melebihi dari itu. Ya, dan di sini ya khususnya di grup saya juga memberikan arahan untuk melakukan entry sell dan buy. Kalau kita lihat ya dari yang saya berikan semua tembus dan sangat baik. Cuman ini ya ada gangguan di market ya, di mana terjadi gangguan di likuiditas CME. Ya, jadi CME itu kalau sudah terjadi gangguan, dia merupakan suatu kondisi di sistem perdagangan itu terjadi gangguan ya, bisa saja karena servernya down, gangguan jaringan maupun hal-hal lainnya ya. Jadi dampaknya ke likuiditas ya, dia bisa jadi drop sehingga spread banyak broker kemarin ya, spreadnya juga melebar ya. Broker-broker dia kehilangan sumber harga future sehingga harga jadi kurang akurat ya, harga jadi kurang akurat sehingga penurunan yang tajam seperti ini ya, dari beberapa broker berbeda. Ada yang turunnya lebih tajam lagi, ada yang turunnya cuma segini, ada yang cuma turunnya masih di areal di 60 sampai 66 di sini. Jadi berbeda-beda. Jadi kemarin saya juga ada lihat perbedaan dari beberapa broker. Ya, jadi intinya kalau kita lihat harga masih sesuai dengan sangat tepat dengan areal yang sudah kita analisakan. Jadi ini sedikit apa yang terjadi di grup kita ya. Ini yang saya sampaikan bahwa saya planning pada hari Jumat berfokus pada buy karena saya sudah menganalisa bahwa saya pergerakan harga akan naik. Dan ya di sini ya kita Senin sampai Kamis sudah profit dan Jumat semalam juga profit, jadi kita strike dalam satu minggu profit konsisten ya. Ini kita ada lakukan sell dan profit. Ini beberapa entry mau buy maupun sell yang sudah profit, dan ini yang entry sell juga ya. Jadi satu minggu analisa kita benar-benar mulus dan market bergerak sesuai dengan apa yang kita analisakan ya. Jadi di sini sell, buy ya, dan sesuai dengan target harga bergerak ke 4210 bahkan melebihi dari itu. Oke, jadi ini saya hapus dulu. Bagaimana pergerakan gold pada hari Senin ini? Oh ya, tidak lupa saya sampaikan bagi yang tertarik dan ingin bergabung di grup, silakan hubungi saya. Nanti linknya akan saya taruh di nomor HP saya, WA saya akan saya taruh di kolom deskripsi. Ya, jadi kita lihat dulu apa yang ada di hari Senin. Jadi di hari Senin ada news ya, news PMI. Jadi apa itu PMI? Itu yang perlu kita ketahui dulu sehingga kita tahu dampaknya kepada pasar. Jadi PMI ini adalah sebuah indikator ekonomi ya, indikator ekonomi yang mengukur kesehatan sektor manufaktur ataupun jasa dari suatu negara. Ya, jadi dia mengukur kesehatan ekonomi ya, kesehatan ekonomi dari faktor manufaktur. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada jam 21.45 PMI manufaktur, di sini juga ada ISM manufaktur. Apa bedanya itu juga mau kita ketahui ya. Jadi biasanya saya lebih kepada mengambil yang ISM manufaktur ini karena lebih berfokus pada kesehatan ekonomi yang terjadi di Amerika. Sedangkan yang ini adalah
gabungan ataupun yang globalnya ya. Jadi saya lebih melihat kepada ini. Kalau kita lihat untuk hari Senin yang paling besar adalah news ini ya, tidak ada news lainnya yang lebih berdampak. Jadi di jam 10 malam ada news ISM Manufacturing yang dimana sebelumnya 48,7 tidak ada nilai forecast, cuman kita boleh ngintip yang ini ya. Kalau di sini diprediksikan akan ada sedikit penurunan, maka kalau kita lihat mungkin saja akan ada sedikit penurunan ya. Dan bagaimana dampaknya kalau hasilnya benar-benar turun. Jadi ukurannya adalah mereka melihat dari nilai ya. Jadi kalau nilainya di bawah 50 berarti ekonominya sedang melemah ya. Kalau ekonomi melemah berarti USD akan turun sehingga emas itu akan naik. Jadi tapi kalau dia di atas 50 maka ekonomi itu sedang bertumbuh ya. Berarti sedang ada ekspansi, ekonomi bertumbuh sehingga USD akan menguat dan gold itu akan turun. Jadi kalau kita lihat sebelumnya 48,7 di bawah 50 ada kemungkinan sangat besar ini akan membuat market berekspektasi ataupun mempricing in duluan sehingga ada kemungkinan ya bullish yang masih tertahan di hari Senin ini ya. Masih ada kecenderungan gold itu untuk naik pada hari Senin, cuman agak lebih tertahan karena market juga takut kalau saja nanti hasilnya tiba-tiba di atas 50 maka gold itu bisa terjun tajam ya. Oke, setelah kita dapat salah satu news yang ada, kita tinggal buat kesimpulan ya. Berarti dari data ekonomi ada satu data ekonomi yang menunjukkan bahwasannya kemungkinan ada penurunan di sisi manufacturing, dan kita juga mau ambil beberapa data ataupun ambil beberapa psikologis yang terjadi di market. Jadi kenapa emas ini bisa naik ya? Pemicu utama emas ini bisa naik yaitu meningkatnya ekspektasi pemotongan suku bunga. Jadi kalau kita lihat harga naik saat ini dan sudah naik dari kemarin ya, berarti pasar sudah duluan memprice in duluan ya, karena mereka sudah memprediksikan bahwasanya akan ada pemotongan suku bunga. Jadi mereka sudah mempricing in duluan ya. Prediksi mereka adalah adanya pemotongan sebesar 25 basis poin dengan probabilitas sekitar 80-an% ya. Kenapa ekspektasi ini penting? Ya, karena ekspektasi The Fed ini mengenai kebijakan suku bunga merupakan penggerak utama ya, penggerak utama pergerakan harga emas untuk jangka pendek. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Dan juga saya lihat ada beberapa data bahwasanya USD atau dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan dan yield treasury juga mengalami pelemahan. Jadi itulah yang mendorong harga emas ini untuk naik ya. Jadi dari beberapa kesimpulan yang sudah kita dapati bahwasanya dorongan emas untuk naik ini masih sangat tinggi, di mana dipicu oleh dolar yang melemah dan juga treasury yang melemah ya, sehingga kemungkinan gold ini untuk naik masih ada, cuman masih kenaikan yang akan terbatas. Oke ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Sekarang kita tinggal cari bagaimana posisi entry kita untuk hari Senin ya. Kalau kita sudah tahu, kita tinggal tentukan bagaimana entry kita. Jadi sekalian ya, di sini saya menjelaskan untuk bagaimana kita bisa analisa mandiri juga ya. Oke, kalau kita lihat semalam ya, resistan di sini di 4210 telah ditembus dan gold pernah ATH. Kalau kita lihat daily dulu ya, ATH-nya. Oke. Kita ke ATH-nya dulu. Daily.
Ya, gold tertinggi ATH di 4383, 4381 ya. Dan saat ini sudah mau mengejar di resistan sebelumnya di 4246, 4245 di sini ya. Jadi akan ada sangat kemungkinan besar bahwasanya resistan ini akan dijebol pada hari Senin ini ya. Menurut saya akan ada sangat kemungkinan, cuman harga dia pasti akan membuat suatu konsolidasi terlebih dahulu ya di area seperti ini sebelum lanjut naik. Jadi kalau kita lihat ya, harga bergerak dia sideways sebentar ya di area ini dan kemudian naik, maka nantinya juga akan sama ya seperti ini baru kemudian naik. Itu adalah jarak terdekatnya ya. Jadi untuk 4245 di sini adalah jarak terdekat yang kemungkinan sekali bisa ditembus oleh gold saat ini. Dan kalau kita lihat secara Fibo, kalau kita tarik dari sini kemari saja ya, kalau kita tarik kemari, maka keberlanjutan tren untuk emas ini yang paling dekat adalah di 4270 ya. Jadi saya tandain dulu, ini merupakan area entry kita untuk sell bisa ya. Oke, ini di time frame daily. Kalau kita lihat di time frame H4, oke, kalau kita lihat di H4, oke, mantap. Kalau kita tarik lebih pendek sedikit, oke, masih berada dalam range. Jadi ada kemungkinan bahwasanya harga di hari Senin ini ya yang paling dekat adalah di 4245 dan kemungkinan besar bisa mencapai di 4270 ya. Dan untuk area entry kita, saya akan menggunakan time frame yang lebih kecil lagi ya. Jadi untuk hari Senin ini masih sama, fokus kita masih buy. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, jadi hari Senin ini masih ada kemungkinan koreksi, jadi kita jangan langsung gegabah untuk melakukan buy ya. Koreksi terdekat kalau kita lihat dari sini, kalau kita tarik dari yang terdekat saja ya, areal sini mungkin saja dia akan membuat suatu range baru, tapi masih sangat membahayakan, masih sangat berpotensi untuk dijebol ya. Areal ini bisa valid ketika harga benar-benar masuk ya kemari baru ke sini ya, ataupun harga benar-benar sudah masuk ke areal ini terlebih dahulu ya, ke 4270 dulu, maka areal ini menjadi areal yang sangat valid. Tapi kalau pembukaan dia tidak naik dan bergerak di areal sini, maka ini jangan dijadikan areal buy ya. Areal ini akan menjadi areal buy ketika harga sudah masuk kemari baru turun, maka di sini akan menjadi area yang sangat potensial untuk kita melakukan buy ya. Jadi kalau kita coba tarik sampai ke atas, kita tarik dari sini, tarik ke atas, oke ya. Jadi ketika harga masuk sampai sini, maka ini bisa menjadi areal potensial buy kita ya. Kita kecilkan saja, oke. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita masih akan melakukan buy dengan areal potensial kita untuk melakukan buy adalah di 4210 di sini. Kalau harga
masuk ya, intinya kalau harga masuk dulu ke 4270 dan kemudian terjadi penurunan kembali, maka kita akan mengambil di daerah sini. Tapi bagaimana ketika kalau harga ketika pembukaan langsung terjadi koreksi, ataupun ketika dia naik sampai 4245 di sini terjadi koreksi, maka paling gampang adalah kita kembali menggunakan Fibonacci lagi. Kita menggunakan areal terdekat dulu ya. Kalau mau amannya kita ambil dari sini. Ya, jadi sehingga kalau harga benar-benar masuk kemari, maka kita akan melakukan buy pada areal ini yang bisa menjadi areal potensial. Jadi seperti itu. Jadi dalam menentukan areal entry saya cuma menggunakan Fibonacci ya, cuman cara tariknya kita juga harus paham. Dan bagaimana kalau ketika harga tidak naik dan langsung koreksi? Nah, maka kita akan ukur kembali ya, kita tarik kembali sampai sini. Areal sini masih tetap valid ya, areal sini masih tetap valid, cuman ada beberapa yang masih bisa masih beresiko, jadi kita mesti tunggu sedikit sampai agak turun sedikit. Validnya masih valid untuk melakukan buy ya. Oke, jadi kalau memang harga langsung koreksi, ini bisa menjadi areal yang sangat valid untuk melakukan buy ya, dengan SL harus di bawah struktur ya, SL harus di bawah struktur. Kalau saya seorang yang trading bukan scalper ya, SL saya biasa akan lebih jauh, tapi TP saya tetap minimal 1/1,5 sampai 1,2, sehingga saya yakin SL saya tidak akan terjemput ya, tapi lebih kepada TP yang selalu dijemput, karena harga pasti akan bergerak sesuai data, sesuai fundamentalnya bagaimana. Oke, saya rasa cukup apa yang mau saya sampaikan ya. Yang tertarik dan ingin bergabung di grup, jangan lupa untuk hubungi saya, nomor WA akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih untuk waktunya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.